sampai dengan saat ini kami masih menunggu surat keputusan rehabilitasi tersebut sebagai dasar kami KPK untuk menindaklanjuti proses-prosesnya. Itu ada proses-proses administrasi yang nanti dilakukan oleh kawan-kawan jaksa penuntut umum gitu. Masih surat keputusan rehabilitasi Presiden sebagai dasar tindak lanjut yang KPK harus lakukan terkait dengan para pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka yang sudah persidangan dan sudah diputus bersalah ya pada tanggal 20 November kemarin, yang saat ini para pihak masih di rutan KPK ya, sehingga kami masih surat tersebut kemudian bisa melaksanakan tindak lanjutnya. Kira-kira ada komunikasi nggak dengan pemerintah Mas untuk terkait dengan kapan suratnya itu akan sampai di KPK? Nanti kami akan infokan kembali jika memang kami sudah mendapatkan surat keputusan tersebut. Tentu ketika nanti KPK sudah menerima dari surat keputusan tersebut, KPK akan memproses, akan menindaklanjutinya. Ada batas waktunya nggak sih? Ya, tentu nanti ada beberapa proses administrasi ya yang dilakukan, kemudian nanti kita kalau memang surat keputusan rehabilitasi itu sudah kami terima, untuk kemudian sebagai dasar KPK menindaklanjuti ya, apakah kemudian mengeluarkan pihak-pihak yang sedang ditahan saat ini. Ada batas waktu? Ya nanti tentukan surat ke pimpinan, nanti ada disposisi ke jaksa penuntut umum gitu. Nanti juga akan di. Kalau situasi dari terdakwa sendiri sekarang gimana Mas di dalam rutan? Situasi dalam kondisi baik, jadi memang rutan KPK itu kan dikelola dengan sangat baik ya. Jadi fasilitas-fasilitas semuanya ada, terpenuhi sesuai standar pengelolaan rutan ya yang diatur oleh Kemenkum. Mas, apakah surat keputusan terkait pemberian rehabilitasi itu belum diterima oleh pihak KPK? Memang apa karena memang kasusnya itu belum inkrah gitu, atau memang KPK sudah mendapatkan informasi soal itu? Kami belum mendapatkan informasi itu ya. Jadi memang dalam perkara ini kalau kita melihat ya ada dua dimensi ya. Dimensi pertama terkait dengan dimensi hukumnya, yaitu apa yang sudah dilakukan oleh KPK sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan dan juga penuntutan. Dari perkara yang berawal dari informasi laporan hasil audit BPKP, kemudian dilakukan pendalaman oleh KPK, untuk kemudian KPK menemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pihak terkait dengan akuisisi PT JN oleh PT ASDP, yang kemudian dalam prosesnya terus berlanjut ya, di penyidikan, penuntutan, kemudian bahkan secara prosedural penyidikan perkara ini juga sudah diuji di pra-peradilan, dan hakim menyatakan bahwa proses-proses penyidikan yang KPK lakukan termasuk penetapan tersangkanya sudah memenuhi aspek formil, termasuk secara material ya, perkara ini sudah diuji juga dalam persidangan, dan pada pekan lalu tepatnya di 20 November Majelis Hakim juga sudah memutuskan ya bahwa para pihak ini diputus bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian negara senilai 1,2 triliun. Nah, itu dimensi hukumnya, artinya KPK telah melaksanakan tugas fungsinya dengan sebaik-baiknya, dengan sepatut-patutnya. Semuanya sudah diuji, baik pada hukum formil maupun materialnya. Ya, semuanya sudah dinyatakan sah begitu ya oleh peradilan. Ya, artinya ini sudah
kemudian pada ujungnya kita ketahui bersama Pak Presiden mengambil kebijakan, ya artinya di dimensi kedua, tadi dimensi hukum, sekarang di dimensi kebijakan. Pak Presiden memberikan putusan untuk melakukan rehabilitasi kepada para pihak, yaitu Ira dan kawan-kawan. Tentu untuk KPK bisa menindaklanjuti keputusan Presiden pada ranah kebijakan tersebut, yaitu pemberian rehabilitasi kepada Ibu Ira dan kawan-kawan. Tentu sampai dengan saat ini kami masih menunggu surat keputusan rehabilitasi tersebut sebagai dasar kami KPK untuk menindaklanjuti proses-prosesnya. Itu ada proses-proses administrasi yang nanti dilakukan oleh kawan-kawan jaksa untuk umum gitu. Mas, tadi kan pengacaranya itu sempat bilang kalau surat itu diterima kalau sudah selesai upaya hukumnya atau sudah selesai kasusnya itu berkekuatan hukum tetap, dan disebutkan kalau kasus itu berkekuatan hukum tetap pada hari Kamis besok, Mas, pas 7 hari setelah upaya hukum banding yang harusnya ditempuh. Nah, apakah KPK sebenarnya sisa 1 hari besok itu bakal menempuh upaya hukum banding itu? Posisi KPK saat ini yaitu menunggu surat keputusan terkait dengan rehabilitasi ya terhadap Ibu Ira dan kawan-kawan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada akuisisi PTJN oleh PT ASDP ya, dengan sangkaan pasalnya yaitu pasal 2 pasal 3 ya, terkait dengan kerugian keuangan negara ya. Posisi KPK saat ini di situ, kita menunggu surat keputusan itu dikirimkan ke KPK sebagai dasar kami nanti untuk melakukan proses tindak lanjutnya atas keputusan rehabilitasi oleh Pak Berarti Presiden. seandainya surat itu datang malam ini, Mas, apakah langsung dibebaskan atau gimana? Apa harus ada proses-proses lain? Ya, tentu ketika surat itu kami terima, ada proses-proses yang harus kami lakukan, ya, proses administrasinya, gitu. Ya, termasuk nanti kami juga akan ke rutan, begitu ya, untuk melihat juga, begitu ya. Gitu. Jadi ada beberapa tahapan tentunya ya, ada proses-proses administrasi yang kita perlu lakukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.